Halo semuanya, selamat datang kembali lagi pada seri video Network Fundamental. Pada video ini kita akan membahas mengenai IP address. Apa saja yang akan dibahas pada video ini? Yang pertama kita akan kenali apa itu IP address, kemudian kita juga akan kenali perbedaan antara IP address versi 4 dan IP address versi 6. Selanjutnya juga kita akan lihat apa itu IP public dan apa itu IP private. Kemudian ada pemahaman mengenai IP khusus, serta pemahaman mengenai classful addressing, yang mana nanti kita akan coba untuk demonstrasikan menggunakan Cisco Packet Tracer. Agar tidak berpanjang lebar, kita mulai saja dari yang pertama. Apa itu IP address? Jadi kalau kita lihat, IP address merupakan sebuah sistem pengalamatan unik pada setiap perangkat atau host yang terkoneksi pada jaringan komputer. Jadi sudah bisa kita ketahui, tiap perangkat yang terhubung ke jaringan pasti akan memiliki IP address. Ya, sebagai contohnya misalkan ada perangkat laptop, smartphone, tablet, kemudian server. Bahkan saat ini kita bisa lihat perangkat-perangkat smart home seperti lampu dan sebagainya itu sudah memiliki alamat IP dan memungkinkan untuk kita kendalikan dari jarak jauh. Jadi ini merupakan satu hal penting di dalam satu jaringan yang mana IP address ini nantinya dijadikan sebagai identitas dari sebuah perangkat. Gambarnya kurang lebih seperti itu. Mari kita lihat dulu. IP address ini juga memiliki dua versi yang mana jika kita lihat ada IP address versi 4 dan IP address versi 6. Kita lihat perbedaannya seperti apa. Pada IP versi 4, kita lihat memiliki 32 bit number, sedangkan pada IP versi 6 memiliki 120 bit number. Kemudian secara notasi, IP address menggunakan notasi desimal. Contohnya 192 sekian sekian sekian, dipisahkan menggunakan titik. Kemudian untuk IP versi 6 menggunakan notasi heksadesimal. Secara visual memang sudah jelas bahwa IP versi 6 ini memiliki deretan yang lebih panjang dibandingkan alamat IP versi 4. Selanjutnya di sini IP versi 4 memiliki total IP sebanyak 4,3 miliar. Jadi ada 4,3 miliar alamat IP kalau menggunakan alamat IP versi 4. Sedangkan IP versi 6 memiliki jumlah yang berkali-kali lipat lebih banyak dibandingkan IP versi 4. Kita lihat di sini jumlahnya 2 pangkat 128 atau sekitar 340 undecillion addresses. Jadi sangat-sangat banyak sekali. Memang untuk IP versi 6 ini kedepannya akan digunakan untuk bisa menggantikan IP versi 4 dan pastinya dengan jumlah yang sekian banyak itu tidak akan habis. Jadi gambarannya seperti itu ya. Untuk video ini kita akan fokus terlebih dahulu pada IP versi 4. Penjelasan mengenai IP versi 6 nanti saya akan bahas pada video yang berbeda. Saya lanjutkan dulu. Selain versi, di sini juga ada dua jenis ya yang perlu kalian ketahui. Yang pertama itu ada IP public dan IP private. Pastinya kenapa perlu kalian ketahui supaya nanti pada saat implementasi kalian tidak salah menggunakan. Karena masing-masing IP public maupun IP private ini memiliki peruntukannya tersendiri. Yang pertama kita lihat dari IP public. IP public digunakan pada jaringan internet, sedangkan IP private itu diperuntukkan untuk jaringan lokal atau jaringan LAN. Kemudian untuk IP public dapat dikenali pada jaringan internet, sedangkan IP private itu tidak dapat dikenali pada jaringan internet. Jadi sudah jelas kalian tidak akan bisa terhubung ke internet jika kalian menggunakan IP private. Jadi harus ada IP publicnya untuk bisa berkomunikasi di jaringan internet. Kemudian di sini bersifat unik secara global, sedangkan untuk IP private bersifat unik secara lokal. Selanjutnya, untuk IP public ini ditentukan oleh ISP, sedangkan IP private ini ditentukan oleh network administrator. Jadi misalkan kita mengelola jaringan untuk perusahaan, biasanya kita pasangkan IP private untuk setiap host-hostnya ya. Berbeda dengan IP public. Kalau misalkan kita berlangganan internet, kita dapat IP public itu diberikan oleh ISP. Kemudian yang cukup menonjol, IP public itu berbayar sedangkan IP private itu gratis. Contoh sederhananya ketika kita berlangganan internet. Jadi secara tidak langsung supaya kita terkoneksi ke internet butuh IP public dan IP public itu dikelola oleh provider, pastinya harus berbayar. Oke ya, itu gambaran umum dari IP public dan IP private.
Saya lanjutkan terlebih dahulu, ada juga yang namanya IP khusus. Jadi kalau saya jelaskan, IP khusus ini memiliki tujuan untuk penggunaan khusus yang sudah disepakati secara internasional, yang mana ini tidak akan bisa digunakan untuk implementasi atau komunikasi jaringan secara umum. Oke, kita lihat saja di sini ada self-identification seperti 000/8, kemudian ada juga IP localhost seperti yang kita kenali, di mana tanpa terhubung ke jaringan pun kalian sebetulnya sudah bisa ngeping ke alamat ini. Nah, jadi ini alamat yang digunakan untuk kebutuhan khusus. Salah satunya seperti localhost. Itu ya gambaran mengenai IP khusus. Untuk memperjelas, mari kita coba pahami lebih dalam mengenai IP address. Jadi kita ketahui bahwa IP address khususnya versi 4 terdiri dari 32 bit bilangan biner, yang mana ini terbagi menjadi 4 bagian, dipisahkan menggunakan titik. Jika kalian lihat di sini ada 192.168.100.254. Tadi saya bilang bahwa IP address ini terdiri dari 32 bit bilangan biner. 192 kalau misalkan kita konversikan ke dalam bentuk biner, nanti bentuknya seperti ini ya. Jadi nanti akan membentuk 8 bit biner, di mana 192 itu binernya 11000000 dan seterusnya. Pada setiap bagiannya ini dinamakan sebuah oktet, yang mana setiap oktet tersebut memiliki besaran nilai 1 byte atau sebanyak 8 bit. Kalau misalkan kita gabungkan semua dari oktet pertama sampai oktet keempat, dia akan membentuk sebesar 32 bit atau sama dengan 4 byte. Jadi kenapa IP itu terdiri dari 32 bit bilangan biner? Kalau saya pecah ke dalam bentuk biner, hasilnya seperti ini. Jadi kenapa untuk mempelajari IP minimal kalian perlu ketahui dulu mengenai bilangan desimal dan biner serta konversi bilangan. Tujuannya untuk mempermudah kalian mempelajari ini. Oke ya, jadi dasar IP itu bentuknya seperti ini. Kemudian saya lanjutkan, ada sebuah IP juga dikenal, ada yang namanya Network ID dan Host ID. Jadi yang pertama itu adalah Network ID, yang mana Network ID itu merupakan identitas kelompok atau segmen yang terhubung pada jaringan komputer. Jadi ibaratkan kalian punya sekumpulan komputer, nah kelompoknya itu masuk ke kelompok mana. Sedangkan kalau misalkan Host ID itu lebih mengarah ke identitas setiap host. Nah, atau biar lebih gampang analoginya seperti ini ya. Saya memiliki misalkan ada 3 rumah, yang mana 3 rumah tersebut itu terletak di satu nama jalan yang sama. Nah, nama jalan ini kita sebut sebagai network ID. Sedangkan nomor rumah yang ada di masing-masing rumah itu disebut sebagai host ID. Di dalam satu jaringan nanti ada nama jalannya apa, kemudian nomor rumahnya atau hostnya itu berapa saja. Yang pastinya masing-masing host ini akan memiliki nomor yang unik. Jadi di dalam satu nama jalan yang sama atau di dalam satu network ID harus memiliki host ID yang berbeda-beda. Atau sederhananya kalau kita analogikan dengan alamat, di dalam satu nama jalan, anggaplah di sini Jalan Soekarno-Hatta, pasti nomor rumahnya akan berbeda-beda. Seperti itu ya. Kemudian ada juga yang dikenal sebagai subnet mask. Subnet mask sendiri prinsipnya sama dengan IP, dia memiliki 32 bit yang dipisahkan menjadi 4 bagian. Fungsinya ini digunakan untuk membedakan antara network ID dan host ID. Jadi di IP address itu kita harus bisa membedakan mana itu nama jalan, mana itu nomor rumah, atau network ID dan host ID. Seperti itu. Caranya seperti apa nanti kita lihat. Yang pertama kita akan kenali dulu default subnet mask yang ditentukan berdasarkan kelas IP address. Jadi di IP address itu ada beberapa kelas, yang masing-masing kelas itu akan memiliki default subnet mask yang berbeda. Sebagai contoh di sini saya tampilkan ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Masing-masing kelas jika kalian lihat ini memiliki nilai default subnet mask yang berbeda. Biasanya jika kalian mengkonfigurasi IP, ketika kalian arahkan pada kolom subnet mask, itu akan terisi otomatis. Nah, kenapa bisa terisi otomatis? Karena sudah ada nilai defaultnya. Seperti itu ya, defaultnya mengacu ke ini. Kalau kelas A, default subnet masknya 255.0.0.0.0. Kalau kelas B itu 255.255.0.0. Sedangkan kalau kelas C 255.255.255.0. Nah, ini satu pasang ya, IP address dan subnet mask. Selanjutnya, ada kelas pool addressing. Jadi awal mula IP address itu didesain, ini terbagi menjadi beberapa kelas. Jika kita lihat, setiap kelas ini memiliki network yang berbeda dan memiliki jumlah host atau kapasitas yang berbeda.
Jika kita lihat di sini ada 5 kelas ya, dari kelas A sampai dengan kelas E. Nah, ini tabel acuannya nanti bisa kalian lihat. Tapi pada dasarnya, untuk menentukan net ID dan host ID, ini kita mengacu kepada klasifikasi kelas, IP, dan subnet mask yang tadi saya bahas di slide sebelumnya. Oke, kita langsung mulai saja di sini gimana sih caranya menentukan net ID dan host ID. Sebagai contoh di sini saya memiliki alamat IP 10.10.10.1. Nah, jika kalian lihat alamat IP ini kelas A, kelas B, atau kelas C. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Kalian cukup lihat oktet pertama. Di sini kan ada 4 oktet ya. Oktet pertama 10, oktet kedua 10, oktet ketiga 10, oktet keempat 1. Jika kita lihat di sini, oktet pertamanya nilainya 10, yang mengartikan bahwa ini masuk ke dalam IP kelas A. Di IP kelas A, ini memiliki default subnet mask 255.0.0.0. Nah, jika kalian sudah menentukan default subnet masknya, barulah kalian bisa menentukan mana yang disebut net ID, mana yang disebut sebagai host ID. Nah, sebagai contoh seperti ini. Jadi net ID-nya itu berada di oktet pertama, sedangkan oktet kedua, ketiga, dan 4 itu sebagai host ID. Oke ya. Contoh lain, di sini saya memiliki alamat IP 172.16.10.20. Jika kita lihat, IP ini merupakan IP kelas B, yang mana IP kelas B ini memiliki default subnet mask 255.255.00. Setelah ini, barulah kalian bisa tentukan mana net ID-nya dan mana host ID-nya. Jadi, pada IP kelas B, net ID-nya itu terletak di oktet pertama, yaitu 172.16, dan host ID-nya terletak di oktet ketiga dan keempat, yaitu 10 dan 20. Selanjutnya, di sini ada IP 192.168.1.1. Mungkin ini alamat IP yang sering kita jumpai ya. Tapi sebelumnya mungkin kalian masih bingung dan sebagainya. Jadi IP 192.168.1.1 ini merupakan alamat IP kelas C, yang mana dia memiliki subnet mask 255.255.255.0. Dari sini kita bisa tentukan net ID-nya itu 192.168.1, kemudian host ID-nya itu 1. Jadi net ID-nya terletak di oktet pertama, kedua, dan ketiga, sedangkan host ID-nya itu terletak di oktet keempat. Seperti itu ya. Nah, jika kita gambarkan dari 3 kelas IP ini, pastinya memiliki kebutuhan yang berbeda. Sebagai contoh, kelas A karena memiliki alokasi host yang cukup besar, maka kelas A diperuntukkan untuk jaringan skala besar. Sedangkan kelas B ini digunakan untuk jaringan skala menengah. Sedangkan kelas C ini lebih digunakan untuk jaringan skala kecil atau local area network. Oke, saya harap kalian bisa sedikit demi sedikit memahami materi yang ada di video ini. Kemudian untuk contoh implementasinya nanti seperti apa, gambarannya seperti ini ya. Misalkan saya memiliki 3 buah komputer A, B, dan C, di mana masing-masing komputer tersebut memiliki alamat IP yang berbeda. Nah, satu kelompok ini disebut juga sebagai satu network. Nah, di sini kalau kita lihat networknya adalah 192.168.1.x, di mana X-nya ini pasti harus unik. Jadi 192.168.1 itu adalah net ID-nya, nama jalannya, sedangkan X-nya ini adalah nomor rumahnya. Nomor rumahnya ini harus kalian pastikan bahwa dia bersifat unik, tidak boleh ada yang sama. Kemudian ada network lain, sebagai contoh di sini network B. Jika kalian perhatikan di sini networknya sudah terlihat berbeda ya. Yang A itu 192.168.1.x, yang B itu 192.168.2.x. Dimana kalau kita hubungkan, ini tidak akan bisa terhubung secara langsung, melainkan kita butuh perangkat tambahan yang namanya router. Penjelasan mengenai router sudah saya jelaskan di materi video sebelumnya. Oke ya, agar kalian memiliki gambaran, saya akan coba demonstrasikan menggunakan Cisco Packet Tracer. Mari kita lihat bersama. Jadi ini kurang lebih gambaran dari Cisco Packet Tracer. Kebetulan di sini saya sudah buatkan topologi jaringannya mirip seperti apa yang tertera di slide. Jadi di sini ada network A, network B. Kemudian IP-nya pun sama ya. Jadi kita akan coba langsung konfigurasikan. Misalkan di sini saya akan konfigurasikan komputer A. Jadi tinggal langsung dimasukkan saja alamat IP-nya 11. Kemudian kalau kita lihat di sini ada subnet mask. Kenapa subnet mask-nya bisa terisi otomatis? Padahal nggak saya ketik. Karena dia sudah bisa mengidentifikasi berdasarkan alamat IP yang kita masukkan. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya saya akan konfigurasi ini komputer B. Komputer B itu alamat IP-nya 1.2.
sama ya. Kemudian yang C, misalkan kalian iseng nih, katanya IP-nya nggak boleh sama. Kita coba iseng nih, masukin 192.168.1.1. Di sini muncul otomatis, this address is already used in the network. Artinya IP tersebut sudah digunakan oleh komputer A ya, kalau kita lihat. Jadi memang tidak boleh ada yang ganda. 1.3 ya, VCC 1.3. Oke, jika sudah seperti ini, kita coba lakukan tes menggunakan simple video. Misalkan seperti ini, dari A ke B oke, dari B ke C oke, dari A ke C oke. Berarti tidak ada masalah ya. Berikut pun dengan PC X, Y, dan Z. Saya akan coba config terlebih dahulu, tinggal dimasukkan saja. Oh ya, saya ingin tunjukkan satu hal. Kalau di sini kan saya kasih contoh alamat IP-nya itu kelas C. Kalau saya masukkan alamat IP misalkan 10.10.10.1 misalkan. Ketika kalian pindahkan kursornya ke subnet mask, subnet masknya juga akan menyesuaikan sesuai dengan kelasnya. Seperti itu ya. Ini saya kembalikan lagi ke awal. 192.168.2.1, dia kelas C. Kemudian komputer Y 2.2, 2.2. Selanjutnya ada komputer Z, yaitu 192.168.2.3. Seperti ini ya. Prinsipnya sih sama, kita tinggal coba. X ke Y oke, X ke Z sukses. Kemudian jika saya ingin coba hubungkan ke sini, kira-kira bisa nggak ya? Misalkan dari komputer C mau ke X. Fail ya, karena sudah jelas dia beda network atau beda nama jalan. Kita perlu perangkat penghubung yang namanya router. Oke ya. Jadi gambarannya kurang lebih seperti itu mengenai alamat IP atau IP address. Oke, baik. Jadi kurang lebih seperti itulah yang bisa saya sampaikan pada video ini. Semoga bisa memberikan pemahaman untuk kalian, khususnya untuk kalian yang sedang mempelajari jaringan komputer. Selanjutnya, silakan kalian bisa coba latihan menggunakan tools Cisco Packet Tracer agar skill kalian bisa sedikit demi sedikit terlatih. Jadi sekali lagi itu saja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Terima kasih, sekian, sampai bertemu di video selanjutnya.